yang kami hormati para hadirin dan dewan juri sekalian, di tengah gempuran teknologi dan derasnya budaya dari luar, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu warisan cerita rakyat yang menyimpan banyak sekali jati diri bangsa. Bayangkan jika kisah-kisah itu hidup kembali, tapi bukan hanya dalam bentuk buku, melainkan dalam bentuk layar-layar digital yang sering digemari oleh anak-anak zaman sekarang. Inilah yang menjadi gagasan utama kami dan menjadi inspirasi bagi kami untuk menciptakan karya ini. Perkenalkan, saya Valia India, saya Iva Aulia, saya Adinda Adib dari Universitas Darussalam Gontor yang akan mempresentasikan karya berjudul Historiaksi 4.0, membawa cerita rakyat ke era digital, pembelajaran sejarah lokal untuk siswa SD. Mari kita mulai dengan pemahaman apa itu historiaksi dan mengapa menjadi sangat penting. Apa itu historiaksi? Historiaksi itu adalah pendekatan inovatif tentang pembelajaran sejarah yang menghidupkan cerita rakyat dengan media-media digital. Di sini siswa diajak aktif untuk mengikuti drama, konten, vlog, komik digital maupun kuis bersejarah. Ini sudah termasuk dengan nilai-nilai Pancasila dan kurikulum merdeka. Selanjutnya kita membahas tujuan historiaksi. Tujuan historiaksi sendiri, saat itu kami menyadari bahwa pelajaran sejarah di sekolah dasar selama ini terlalu fokus pada hafalan, padahal mereka ingin sesuatu yang lebih menyenangkan. Di era mereka sendiri, di era TikTok dan AI, mereka disuruh menghafal teks proklamasi. Padahal pada dasarnya sejarah itu bukan hanya dilafalkan, tetapi butuh dengan aksi nyata. Karena itu kami menghadirkan historiaksi yang membawa cerita rakyat masuk ke era digital dengan cara baru untuk membentuk karakter bangsa. Sebuah pendekatan yang menggabungkan cerita rakyat, teknologi digital, dan pendidikan karakter. Di sini dengan tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu membuat sejarah lebih hidup dan lebih menyenangkan dan mudah dipahami oleh anak-anak, terutama dalam siklus di sekolah dasar. Selanjutnya, jika kita lihat dari tabel asesmen tahun 2021, di sini menggambarkan bahwasanya hampir 50% siswa SD ataupun SMP belum mencapai literasi minimum, terutama dalam teks naratif seperti cerita rakyat dan juga secara lokal. Selanjutnya, generasi digital tidak cocok dengan metode hafalan semata. Mereka butuh pendekatan yaitu pendekatan kontekstual, visual, dan juga interaktif. Sementara itu, generasi sekarang tumbuh di era yang berkembang teknologi dan banjir informasi. Cara mereka belajar sangatlah berbeda dengan cara belajarnya orang-orang terdahulu, yaitu dengan menggunakan konsep visual dan juga interaktif yang bagus. Untuk grafik button yang di sebelah kiri itu menunjukkan tentang efektivitas historiaksi yang menunjukkan pada 3 utama penelitian. Yang pertama, terdapat pemahaman sejarah lokal yang meningkat hingga 87%. Yang kedua, terdapat grafik button yang menunjukkan nilai nasionalisme meningkat hingga 81%. Dan minat belajar siswa meningkat hingga 90%. Hal ini menunjukkan bahwa dengan cara ini atau cara historiaksi ini berpengaruh dan cocok dengan untuk meningkatkan kualitas dan minat belajar siswa. Selanjutnya ialah inovasi dan solusi dalam model historiaksi. Seperti yang kita lihat, yang pertama ialah menghidupkan cerita rakyat dalam pembelajaran sejarah. Jadi di sini siswa sekolah dasar tidak hanya difokuskan untuk hafalan saja, tapi mereka juga diajak untuk mengeksplorasi sejarah, bukan hanya sejarah nasional, tapi sejarah di daerahnya masing-masing. Jadi semua siswa sekolah dasar harus mengetahui lebih banyak cerita sejarah di daerah masing-masing. Yang kedua ialah integrasi media digital yang disukai siswa. Dengan menggabungkan antara dengan sejarah dan visualisasi di era
era digital, kita bisa membuat sesuatu yang lebih menyenangkan dan lebih diperhatikan oleh siswa sekolah dasar. Seperti contohnya video animasi cerita rakyat itu lebih menarik di hadapan siswa sekolah dasar daripada dengan cara hafalan saja. Dan dengan adanya komik aplikasi, dengan menghadirkan aplikasi, yaitu di mana di aplikasi tersebut siswa harus membaca satu teks naskah sejarah, dan setelah membaca teks tersebut siswa dihadapkan dengan beberapa pertanyaan terkait soal sejarah, dan itu sangat membantu para siswa sekolah dasar untuk mencerna sejarah yang belum mereka ketahui, yaitu dengan cara yang lebih menarik daripada menghafal. Yang ketiga ialah penanaman nilai nasionalisme dan karakter. Nilai nasionalisme dan karakter kita bisa mengambil dari cerita rakyat yang ada di daerah masing-masing atau di sejarah nasional, seperti keberanian, kesetiaan, tanggung jawab pada cerita sejarah tersebut. Dan juga kita harus merenungkan nilai-nilai tersebut dan mengaitkannya dengan kehidupan sekarang, seperti cerita rakyat tentang pahlawan. Itu bisa menjadi bahan diskusi siswa sekolah dasar untuk memahami tentang nasionalisme. Dan juga seperti cerita tentang kerjasama, itu ditekankan dalam nilai gotong royong siswa untuk lebih aktif dalam kegiatan tersebut. Selanjutnya, yang keempat adalah relevansi dengan kurikulum merdeka. Dan ini sesuai sekali, bahkan sangat sesuai dengan kurikulum merdeka, karena di sini mengajak para siswa mendorong mereka untuk lebih berpikir kritis, dan juga membentuk siswa menjadi lebih mandiri dan kolaboratif, serta menanamkan nilai-nilai pelajar Pancasila seperti beriman, berkebinekaan, dan juga bernalar kritis. Yang kelima, yaitu siap diimplementasikan lintas daerah dengan penyesuaian lokal. Jadi di sini bisa diterapkan di daerah mana saja dengan penyesuaian cerita lokal. Setiap daerah punya cerita rakyatnya masing-masing. Karena dari itu bisa diterapkan di daerah mana saja di Indonesia, dan tinggal disesuaikan saja tergantung dengan sejarah lokal di masing-masing daerah. Seperti contohnya di Jawa memakai cerita Roro Jonggrang, dan Sumatera yaitu Malin Kundang. Jadi untuk kesimpulannya, historiaksi ini merupakan bukan hanya sekedar dongeng, tapi merupakan jembatan yang mana untuk menyatukan antara generasi muda, generasi bangsa dengan akar sejarah dan nilai-nilai bangsa. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Melalui historiaksi ini, kami percaya bahwa cerita itu bukan hanya sekedar dongeng, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai bangsa, menghidupkan cerita-cerita rakyat dan sejarah-sejarah yang sudah lama terlampaui agar terkenang kembali, agar hidup kembali dengan perkembangan zaman yang sudah marak pada zaman sekarang ini. Semoga inovasi ini dapat menjadi langkah kecil untuk menjaga warisan budaya dan memanfaatkan teknologi agar pendidikan yang lebih bermakna. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari